Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mahdari Fayasafa dengan NIM 10810250003. Di sini aku dan kelompok 11, yaitu kelompok aku, izin mempresentasikan tentang exploratory data analis satu variabel. Kita menggunakan dataset data kelulusan mahasiswa dengan variabel umur. Di sini aku bakal jelasin distribusi data, apakah cenderung simetris, miring kanan, atau miring kiri. Jadi, berdasarkan box plot yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa posisi median berada lebih dekat ke bagian bawah kotak atau kuartil bawah. Sedangkan garis whisker bagian atas tampak lebih panjang dan terdapat beberapa titik outlier di sisi atasnya. Bisa dilihat di sisi atasnya ada outlier banyak yaitu hal ini nunjukin bahwa sebaran data itu nggak simetris. Data yang kita explore ini tuh nggak simetris, tapi cenderung miring ke kanan atau positively skew. Artinya, sebagian besar data memiliki nilai yang relatif rendah. Namun, terdapat beberapa data dengan nilai yang jauh lebih tinggi menyebabkan ekor distribusi memanjang ke arah kanan. Dengan kata lain, data memiliki kecenderungan nilai ekstrim di sisi kanan yang memengaruhi bentuk distribusinya. Tuh, itu kan kebalik gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari sisi kita balikin terus misal kayak diginiin, itu kita bakal lihat kalau ekornya tuh bakal memanjang ke kanan gitu. Jadi box plot ini positively skew ya guys ya, atau cenderung miring ke kanan begitu. Perkenalkan, nama saya Rina Rizka Fauzia dengan NIM 1081025000049. Di sini saya akan menjelaskan bagian penyebaran data dan interpretasinya. Berdasarkan data-data yang sudah kami analisis, ditemukan bahwa nilai minimumnya yaitu 22, nilai maksimumnya 50 dengan range 28. Variansinya berada di angka 11,5, standar deviasi atau simpangan bakunya berada di angka 3,4, kuartil 1-nya 24, kuartil 3-nya 27 dengan interkuartilnya yaitu 3. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data umur mahasiswa tergolong cukup kecil, meskipun rentang totalnya atau range-nya itu besar, yaitu di angka 27 tahun, dengan rata-rata umur sebesar 26 tahun. Nilai standar deviasi sebesar 3,4 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki umur yang berbeda sekitar 3 tahun dari nilai rata-ratanya. Secara umum, data umur ini relatif homogen, yang artinya umur antar mahasiswa tidak terlalu bervariasi. Namun, dengan adanya beberapa nilai yang lebih besar seperti umur 36, 40, 42, 47, dan 50, menyebabkan data menjadi sedikit menyebar ke kanan. Nilai-nilai ini disebut outlier karena cukup jauh dari kelompok utama. Data umur mahasiswa memiliki penyebaran yang kecil di sekitar rata-rata 26 tahun, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berusia muda dan berumur hampir sama. Namun, terdapat beberapa nilai ekstrim atau outlier di sisi kanan yang membuat distribusi datanya sedikit miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Jati dengan NIM 1081025000019. Nah, jadi di sini aku bakal nyebutin yang menurut aku menarik dari data eksplorasi data Excel ini. Menurut aku ada hal menarik yaitu di bagian mean, median, sama modusnya. Nah,
bisa kita lihat nilai MEAN atau rata-rata di situ 25,96, sedangkan mediannya 25. Nah, dua angka ini tuh hampir sama, dan itu sebenarnya nunjukin sesuatu yang menurut aku bagus banget. Ya, kalau MEAN dan median nilainya hampir sama tuh kan artinya data kita punya sebaran yang cukup seimbang atau simetris. Nah, jadi data ini nggak berat ke satu sisi aja. Misalnya, nggak ada nilai-nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar yang bisa bikin hasilnya itu miring ke kanan atau ke kiri, jadi seimbang. Nah, terus modusnya juga kan bernilai 24. Di sana modusnya tertera nilainya 24 yang masih berdekatan banget sama dua nilai tadi. Nah, karena ketiganya berdekatan, MEAN, median, dan modus itu tadi, bisa dibilang kalau data ini cenderung berdistribusi normal. Nah, dalam bahasa gampangnya, data ini tuh bisa disebut juga kayak rapi gitu. Dan nggak ada nilai yang aneh-aneh atau jauh banget dari yang lainnya. Ya, gitulah intinya ya. Jadi, yang bisa kita ambil dari tadi, yang menurut aku menarik itu kan ketiga itu tadi. Jadi kesimpulan dari tadi itu, data ini terbilang stabil dan seimbang. Jadi kalau nanti mau dipakai buat analisis, atau mau dibuat lebih lanjut lagi, hasilnya bakal lebih akurat dan bisa dipercaya gitu kalau menurut aku ya, karena nggak ada yang pencilan atau outliner yang ganggu gitu guys. Oke, sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Sekian juga dari kelompok saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.